Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Gani, NIM 45220060 dari kelas 1CD4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi nonverbal dalam rangka memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama itu pengertian komunikasi nonverbal, yang kedua jenis-jenis komunikasi nonverbal, yang ketiga fungsi komunikasi nonverbal, yang keempat prinsip komunikasi nonverbal, yang kelima kompetensi komunikasi nonverbal, dan yang terakhir atau yang keenam peran komunikasi nonverbal dalam berbagai bidang. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan tidak disampaikan menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, penggunaan optik seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, simbol-simbol, serta cara berbicara, seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal, yang pertama komunikasi objek. Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotipe. Misalnya, orang yang lebih menyukai orang lain yang cara berpakaiannya menarik. Selain itu, dalam wawancara pekerjaan, seseorang yang berpakaian rapi cenderung lebih mudah mendapat pekerjaan daripada yang tidak. Contoh lain dari penggunaan komunikasi objek yaitu seragam. Yang kedua, sentuhan. Haptik adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif maupun yang negatif. Yang ketiga, kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu atau yang biasa disebut dengan punctuality. Yang keempat, gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gestur adalah gerakan tubuh yang meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa, misalnya mengangguk untuk mengatakan iya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan, untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan, atau untuk melepaskan ketegangan. Yang kelima, proksemik. Proksemik atau bahasa ruang yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan beberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka, dan perhatian Anda terhadap orang lain. Selain itu juga menggunakan simbol sosial. Selanjutnya yaitu vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan suara-suara pengisi seperti m, e, o, saat berbicara juga tergolong unsur vokalik, dan dalam komunikasi yang baik, hal-hal seperti ini harus dihindari. Jenis komunikasi nonverbal yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna.
Selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi yang pertama yaitu repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan ya. Contohnya, atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Atau menunjukkan arah dengan telunjuk kemana seseorang harus pergi untuk menemukan WC. Fungsi yang kedua yaitu substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi tanpa berbicara, Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seorang pengamen mendatangi mobil Anda, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai pengganti kata tidak. Fungsi yang ketiga yaitu kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman sambil mencibirkan bibir. Fungsi yang keempat yaitu aksentuasi, yang artinya memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya, menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Isyarat nonverbal tersebut disebut affect display. Fungsi yang terakhir yaitu komplement. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya, saat kuliah akan berakhir, Anda melihat jam tangan 2 atau 3 kali sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Menurut Delga Leaders, ada 6 prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Yang kedua, komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan perasaan dan emosi dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang ketiga, komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, komunikasi nonverbal lebih efisien dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang kelima, komunikasi nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal bersifat metakomunikatif yang sangat diperlukan dalam rangka mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Kompetensi komunikasi nonverbal. Yang pertama, kompetensi dalam mengirimkan pesan-pesan nonverbal. Beberapa pedoman yang dapat kita lakukan untuk mengirim pesan-pesan nonverbal yaitu memahami bahwa komunikasi nonverbal adalah multi saluran, memahami bahwa komunikasi nonverbal berdampak pada interaksi yang dilakukan, memahami bagaimana komunikasi nonverbal menciptakan laporan, memahami bagaimana komunikasi nonverbal mengatur percakapan, memahami bagaimana komunikasi nonverbal terkait dengan cara kita mendengarkan, memahami bahwa bagaimana komunikasi nonverbal terkait dengan kesan, dan yang terakhir meningkatkan kompetensi dalam saluran khusus komunikasi nonverbal. Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi untuk menginterpretasikan pesan-pesan nonverbal. Terdapat beberapa pedoman yang dapat kita jadikan dasar untuk menginterpretasikan pesan-pesan nonverbal, yaitu dalam komunikasi nonverbal tidak ada kamus nonverbal. Kemudian menyadari bahwa sinyal nonverbal adalah terkait satu sama lain. Kemudian membaca petunjuk nonverbal dalam sebuah konteks. Kemudian menginterpretasikan petunjuk dalam berbagai saluran khusus. Dan yang terakhir, mendeteksi manipulasi. Pembahasan selanjutnya yaitu peran komunikasi nonverbal dalam berbagai bidang. Yang pertama, komunikasi nonverbal dan konteks hubungan. Peran penting komunikasi nonverbal adalah membentuk dan mengelola hubungan interpersonal dalam sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi nonverbal membantu memulai hubungan melalui pengelolaan kesan atau impression management dan self-disclosure. Komunikasi nonverbal juga dapat membantu mengelola hubungan sebagaimana komunikasi nonverbal membantu dalam ekspresi emosi yang diminta dan memberikan dukungan emosi.
Yang kedua, komunikasi nonverbal dalam konteks profesional. Para profesional mengindikasikan bahwa komunikasi nonverbal adalah salah satu bagian penting dalam pekerjaan mereka. Para pemimpin organisasi dapat menggunakan keterampilan melakukan decoding nonverbal untuk berbicara dengan bawahannya ketika berada dalam tekanan dan membutuhkan dukungan. Komunikasi nonverbal dan budaya. Norma-norma nonverbal berbeda dengan nilai-nilai budaya dan cara pandang pengetahuan. Pengetahuan sebagai alat yang dapat diadaptasi untuk digunakan dalam berbagai macam konteks budaya. Komunikasi nonverbal dan gender. Komunikasi nonverbal antara pria dan wanita sebagaimana aspek-aspek komunikasi lainnya. Sejatinya memiliki banyak kesamaan dibandingkan dengan perbedaannya. Hasil penelitian seringkali menunjukkan bahwa bagaimana juga gestur wanita, kontak mata, sentuhan, dan berdiri memiliki kesamaan dengan pria. Wanita hanya lebih banyak menggunakan ekspresi wajah dibandingkan dengan pria. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.